Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba gini. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi Dimatinya ke dan kanan. kelompok di kelas 7A Malam ingin membahas proyek MPTI, yaitu Sistem Informasi Anak Cerdas. Yang beranggotakan ada saya sendiri sebagai Rizky Wahyudi, yang kedua adalah Nanang Kurniawan, yang ketiga adalah Andes Nurjalal. Oke. Roadmap penjelasan proyek. Penjelasan proyek. Satu, menjelaskan tentang proyeknya. Kedua, kegiatan dalam proyek, menjelaskan apa yang dilaksanakan dalam proyek tersebut. Ketiga, perkiraan waktu, yaitu schedule atau estimasi waktu pengerjaan dari awal proyek sampai akhir selesainya proyek. Keempat, anggaran biaya, yaitu menjelaskan rancangan nantinya atau rancangan anggaran biaya proyek tersebut. Yang terakhir ya penutup dari proyek. Oke, yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang proyeknya. Proyek si anak cerdas ini, sistem informasi anak cerdas ini, itu adalah proyek dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi atau DP3A ya, yaitu mengajukan pembuatan proyek website aplikasi si anak cerdas untuk keperluan internal dan untuk sosialisasi terkait proyek maupun tugas-tugas dari Divisi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Lalu saya akan menceritakan sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dibangunnya proyek ini ya. Untuk sekarang, untuk pelaporan dari aplikasi masih belum memiliki wadah yang tepat ya gitu. Perempuan dan atau pelapor ataupun pelapor masih sulit untuk menyampaikan atau melaporkan kejahatan atau dari fasilitasnya ya, karena fasilitasnya tersebut kita harus datang ke divisi fasilitas untuk menyerahkan laporan dan menunggu laporan tersebut untuk dikelola oleh badan pemantauan. Itu kurang lebih bisa terjadi 14 hari ataupun 2 minggu untuk menunggu hasil dari pemantauan, apakah laporan bisa diterima ataupun tidak diterima. Yang kedua ialah kurangnya sosialisasi terhadap aplikasi maupun sistem tentang pengaduan ini gitu. Jadi masih banyak orang yang enggan untuk langsung melaporkan ke fasilitas atau datang langsung ke tempat dinas pemberdayaan di Kota Bekasi. Dengan adanya website ini diharapkan dapat mempermudah pelapor dan pelapor ya pengaduan kekerasan dimanapun dan kapanpun ya, tanpa harus menuju ke tempat fasilitas di dinas kependudukan. Dan juga saya rasa dengan adanya sistem informasi ini lebih menghemat waktu dan biaya ya, serta bisa lebih menghemat pelaporan yang seharusnya menunggu waktu yang lama dan proses yang lama. Sekarang bisa kita feedback dan hanya melihat dari sistem informasinya saja berbentuk website. Dan ke depan saya juga sudah menyiapkan tim untuk beberapa proyekan yang telah saya terima ini gitu ya. Dan saya mengajak 2 orang teman saya, itu Andes dan Pak Nanang, untuk membantu saya mengerjakan proyek yang lalu ini. Sekarang selanjutnya ialah untuk schedule pengerjaan bisa dijelaskan oleh Mas Andes. Mas Andes, silakan.
kasih Saudara Rizky atas pembukaan tentang perencanaan proyek dari aplikasi Si Anak Cerdas. Saya Andres Nur Jalal dari kelas 7A Malang akan melanjutkan tentang planning atau perencanaan aplikasi Si Anak Cerdas. Kita lanjut ke slide di mana saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan aplikasi Si Anak Cerdas dari mulai awal sampai ke akhir. Yang pertama adalah ada di analisa dan desain sistem, kemudian ada programming system. Setelah masa programming system ada tahap testing dan instalasi, dan terakhir ada di penutupan dan training. Oke, untuk penjelasan secara detailnya saya coba jabarkan. Untuk yang pertama adalah tahap atau kegiatan analisa desain sistem yang dilakukan pada minggu ke-1 pada bulan pertama. Desain sistem informasi ini merupakan suatu proses identifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain pada aplikasi Si Anak Cerdas nantinya. Desain ini kita tawarkan kepada klien, apakah klien setuju dengan desain yang kami tawarkan. Jika setuju, maka kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Di analisa desain sistem ini didesain oleh tim programmer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasi ke dalam aplikasi. Kemudian di minggu kedua pada bulan pertama ada tahap desain aplikasi, atau bisa dikatakan dengan web design, yaitu istilah tentang desain secara visual yang nantinya akan diterapkan pada media digital, yaitu website. Pengembangan ini butuh berbagai penilaian dari berbagai segi juga, karena di mana hal ini juga berkaitan dengan apa itu web development, karena pengembangan sebuah website tidak hanya menuntut fungsionalitas website tersebut, melainkan kita juga membutuhkan sebuah esensi seni yang disebut dengan desain. Pada desain aplikasi Anak Cerdas ini nanti kita dapat melihat tampilannya di akhir video. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu tahap programming atau penyusunan aplikasi. Setelah tahap analisa desain sistem dan desain aplikasi selesai, maka kita masuk ke tahap programming, di mana programming ini tim kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian perancangan ini lumayan cukup lama. Kalau dilihat dari tabel itu kita membutuhkan waktu sekitar 5 minggu, yang dimulai dari minggu ketiga bulan pertama sampai minggu ketiga bulan kedua. Kemudian selanjutnya adalah setelah masa programming atau penyusunan aplikasi, ada yang namanya tahapan testing program. Jadi ketika aplikasi tersebut sudah hampir 100%, pasti ada tahapan tes program. Sebenarnya sebelum ke tahap testing program atau yang kita sebut dengan full test atau keseluruhan, kita selalu mencoba pengetesan atau pengujian kecil pada fitur-fitur yang kita buat. Jadi meminimalisir banyak kesalahan ketika berada pada tahap testing program ini. Jadi tahap ini kita laksanakan di minggu ketiga bulan kedua dengan durasi 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kita akan, dari pihak kami dan klien juga ikut mencari kesalahan pada sistem yang telah kita buat atau aplikasi yang telah kita buat, di mana letak kesalahannya, lalu nanti dibuat laporan agar dicari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian lanjut ke instalasi program.
setelah tahapan testing program selesai, yang dimana berarti kalau selesai ini sudah tidak ada atau ada masalah yang mungkin statusnya minor atau bahkan sama sekali tidak ada masalah, berarti aplikasi ini siap untuk diinstalasi kepada klien. Dalam kasus ini adalah di websitenya. Tujuan dari instalasi aplikasi ini adalah agar si klien ataupun user yang lain dari kalangan umum dapat mengakses aplikasi anak cerdas ini. Jadi tidak hanya dari sisi internal, tapi dari eksternal juga bisa mengakses aplikasi ini. Ini instalasi program ini kita lakukan di minggu keempat pada bulan kedua dengan durasi 1 minggu. Jadi sama, ini juga bisa masuk ke kategori testing program, karena di instalasi aplikasi ini pasti ada kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Kemudian setelah instalasi program selesai, kita ada tahapan yang namanya adalah training klien atau memberikan edukasi kepada pengurus atau user dari tim internal. Jadi ketika aplikasi itu sudah dijalankan dan diinstal pada website, maka si user atau pengurus dari internal itu wajib mengetahui tentang bagaimana mengelola suatu website atau aplikasi. Jadi kita sediakan dashboard khusus untuk si admin. Untuk di dalamnya itu ada fitur update, yang pastinya si website aplikasi anak cerdas ini akan update informasi secara berkala dan akan up to date nantinya. Jadi ketika nanti user membutuhkan informasi terbaru tentang aplikasi si anak cerdas, si admin atau pengurus bisa langsung memprosesnya di dashboard khusus tanpa harus ke tim kami. Jadi meminimalkan keterlambatan informasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap maintenance. Ini kita lakukan di minggu keempat bulan kedua sampai minggu kedua bulan ketiga, atau dengan kata lain kita adakan tahap maintenance ini di 3 minggu akhir. Pada tahap ini tim kami standby untuk menerima laporan kesalahan-kesalahan dari admin sendiri, dari tim internal, atau dari user yang mengunjungi website alamat atau website aplikasi si anak cerdas. Jadi tim kami tetap standby walaupun di tahap sebelumnya ada testing program seperti yang saya sebutkan tadi. Pada tahap instalasi ataupun di tahap training pasti ada masalah yang tidak terdeteksi, yang belum muncul ketika tahap testing program dilaksanakan. Makanya di tahap maintenance ini kita beri waktu 3 minggu, dari mulai minggu keempat bulan kedua sampai minggu kedua di bulan ketiga, atau durasinya 3 minggu. Kemudian setelah dirasa 3 minggu ini cukup dan tidak ada masalah berat yang mengganggu jalannya aplikasi si anak cerdas pada website, maka tahapan terakhir adalah administrasi dan penutupan. Tapi sebelum ke administrasi dan penutupan, ada kita namanya tahapan dokumentasi. Sebenarnya dokumentasi ini kita lakukan dari awal pertama kali kita membuat atau merancang aplikasi website anak cerdas sampai tahap terakhir, yaitu di maintenance. Kita selalu melakukan dokumentasi, entah itu hal kecil atau besar. Tujuannya di sini adalah ketika nanti kita membuat laporan dan ketika diadakan audit, kita mempunyai data yang valid dan standby jika ditanyakan asal-usulnya. Kemudian lanjut ke tahap terakhir, yaitu administrasi dan penutupan. Jika dirasa semuanya sudah memenuhi kesepakatan antara klien dan tim kami dan tidak ada masalah yang besar dan atau statusnya ongoing yang belum terpecahkan oleh tim kami, maka administrasi dan penutupan ini bisa dilakukan
pada tahapan ini dari sisi klien menyelesaikan semua kesepakatan atau administrasi kepada kami sesuai dengan yang telah disepakati di awal tentang pembuatan aplikasi Si Anak Cerdas ini, entah itu dari sisi biaya ataupun yang lainnya. Nah, ini kita lakukan di minggu keempat pada bulan ketiga dengan durasi 1 minggu. Nampaknya untuk tahapan aplikasi Si Anak Cerdas ini membutuhkan waktu total estimasi 3 bulan dari bulan September 2021 sampai 30 November 2021. Baik, dari saya mungkin sekian untuk penjelasan estimasi waktu pengerjaan aplikasi Si Anak Cerdas. Selanjutnya adalah masuk ke anggaran biaya, estimasi anggaran biaya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nanang Kurniawan. Untuk Pak Nanang, silakan dijelaskan untuk estimasi anggaran biaya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Nanang dilanjut. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurniawan dengan nomor NPM 4300 6190400. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait anggaran biaya untuk aplikasi Si Anak Cerdas. Anggaran biayanya adalah yang pertama, analisa desain sistem untuk tarif tenaga kerja 250.000, jumlah tenaga kerja 1, total 250.000. Yang kedua, untuk desain aplikasi untuk tarif tenaga kerja 400, untuk jumlah tenaga kerja 1, total menjadi 400.000. Yang ketiga, untuk programming tarif 5 juta, jumlah tenaga kerjanya 2, biaya yang dibutuhkan 10 juta. Untuk testing program tarif tenaga kerja 150.000, jumlah tenaga kerja 1, yang dibutuhkan jadi totalnya ialah 150.000. Untuk instalasi program jumlah tarif tenaga kerja 500, jumlah tenaga kerja 1, biaya 500.000. Untuk training klien tarif tenaga kerja 200, jumlah tenaga kerjanya 3, totalnya 600.000. Untuk biaya maintenance tarif tenaga kerjanya 700, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 3, biaya yang dibutuhkan total ialah 2.100.000. Untuk dokumentasi tarif tenaga kerja 150.000, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 1, totalnya menjadi 150.000. Untuk administrasi dan penutupan tarif tenaga kerja 400, jumlah tenaga kerja 1, jadi total 400.000. Sedangkan untuk biaya lain-lain seperti biaya tak terduga ya, itu sekitar 500.000. Jadi kalau kita totalkan semuanya menjadi 15.050.000. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andres dan Pak Nanang atas penjelasannya dari proyek Si Anak Cerdas ini. Dan saya lanjut ke project goal. Maksudnya project goal ini ya, alhamdulillah project ini sudah rampung ya, sudah serah terima juga oleh pihak customer, yaitu DP3A Wali Kota Bekasi ini. Ya telah liris di domain www.sianakcerdas.com. Untuk teman-teman yang mau akses bisa di browser ya, dicari aja. Itu ada tampilan pertama, yaitu tampilan front end, yaitu sebagai informasi dari website yang berisi informasi tentang DP3A ataupun informasi yang lainnya yang dibutuhkan. Dan kedua adalah tampilan dashboard admin, yaitu untuk tampilan pelapor dan pelopor ya yang ingin mengkritik atau mengasih saran ataupun ya melaporkan kejadian di sekitar bisa menggunakan fitur tersebut.
Atas perhatian teman-teman semuanya, saya dan kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga kuliah di STEMIK Bani Saleh. Kami bangga kuliah di STEMIK Bani Saleh. Kami bangga kuliah di STIMIK Bani Saleh tercinta.